لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Setelah yang lalu dijelaskan dalil-dalil tentang keutamaan daripada ilmu dan keutamaan daripada orang alim, sampai yang lalu nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadatis sanatin siyamiha wa qiyamiha gitu. Bahkan memandang kepada orang alim itu lebih aku sukai, kata Nabi, daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun itu seperti apa? Siangnya puasa, malamnya tahajud. Selama setahun itu dilakukan, masih aku suka dia memandang ke orang alim. Mandang di sini maksudnya ngaji sama orang alim, bukan cuma nengok aja. Cukup menengok aja lewat orang alim, dah cukup nengok. Maksudnya ngaji, hadir ke majelisnya, menghadiri majelisnya, itu lebih kusukai daripada ada seorang yang beribadah selama 1 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Nah, iya, mengaji sekedar jangan tidak. Nah, tak cukuplah ilmunya untuk dibawa ibadah. Inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya keutamaan orang alim atas orang yang rajin ibadah tapi tak mau ngaji. Kalau ibadah jangan tanya, luar biasa, tapi tak ngaji. Nah, jadi orang alim sama yang tekun ibadah, yang tak mau mengaji, itu keutamaannya seperti keutamaan diriku kepada sekurang-kurang laki-laki dari umatku. Yang paling rendah daripada umatku sama aku. Macam mana bandingnya? Bukan siang sama malam lagi, tahap lemong pam makanya. Nabi dibandingkan dengan seorang yang paling rendah dari umat Nabi. Jangan dibandingkan Nabi sama wali gitu. Kalau itu walaupun jauh, tapi lebih parah lagi dibandingkan Nabi sama yang paling rendah dari umatku. Nah, macam begitulah perbedaannya, perbandingannya antara orang alim sama Nabi. Jauh ya? Jauh kali. Ini mengingatkan kembali aja. Dan lagi sabda Nabi, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Mau kutunjukkan sama kalian, kata Nabi, atas penduduk surga yang paling mulia. Penduduk surga yang paling mulia. Mau kutunjukkan siapa dia? Qalu, lalu para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, iyalah ya Rasulullah. Maulah. Qala, Nabi mengatakan, hum ulama ummati. Penduduk surga yang paling mulia itu adalah ulama-ulama umatku. Siapa-siapa yang jadi orang alim dari umatku, merekalah penduduk surga yang paling mulia. Nah, dari dalil-dalil semua itu, Fabana laka, kata Imam Ghazali, maka nyatalah bagimu
annal ilma, sesungguhnya ilmu itu asrafu zauharon minal ibadah, itu mutiara yang paling mulia daripada ibadah. Lebih mulia sebagus-bagusnya mutiara dibandingkan daripada ibadah. Ibadah ini menjadi tidak berarti sama sekali ketika itu tidak dilakukan dengan ilmu, ketika itu dilakukan tidak dengan ilmu. Ibadah ini baru bernilai di sisi Allah kalau dilakukan dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak dilakukan dengan ilmu, ibadah ini menjadi tidak berarti apa. Nah, dari sini pahamlah kita, ilmu itu asyraf, lebih mulia dibandingkan dengan ibadah. Walakin, tapi janganlah pula ngaji aja, ilmunya nambah terus, tapi tidak ada amalnya. Nah, janganlah pula begitu. Walakin, akan tetapi, la budda minal ibadah ma'al ilmi. Tak boleh tidak, berarti mesti daripada ibadah bersama ilmu. Jangan ilmu saja tak diamalkan, nanti seperti pohon tak berbuah. Kalau rindang jangan tanya, cuma nyemak-nyemak saja. Nah, nyemak-nyemak saja, capek awak nyapui sampahnya, tapi tak ada hasil. Nah, gitulah orang yang ngajinya luar biasa, amalnya tak ada. Jangan pula rajin kali yang beramal, ngaji malas, terakhir amalnya pun tak ada hasil. Sama aja. Nah, capek-capek aja, capek bekerja tapi tak ada hasil, ya itu pun sia-sia juga. Nah, jadi tujuan kita itu bukan ilmu, tujuan itu ridho Allah. Cuman Allah baru ridho kalau kita ibadah kepadanya, menunjukkan kehambaan kita kepadanya, mengakui ketuhanannya Allah dengan kita melakukan ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan itu adalah pernyataan diri kita bahwa benar aku ini hambamu ya Allah. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah pernyataan kita bahwa engkau itu betul Tuhanku, sehingga ku sembah engkau, tak ku sembah yang lain, karena memang la ilaha illallah, tak ada Tuhan lain kecuali engkau. Untuk menyatakan kehambaan diri kita dan menyatakan ketuhanan Allah itu dengan kita beribadah kepada-Nya. Maka tujuan kita ibadah itu untuk menyatakan ini supaya Allah ridho sama kita. Cuman ibadah itu tak akan mendatangkan ridho Allah ketika itu dilakukan tidak dengan ilmu. Makanya tak boleh tidak, ya dalam ibadah itu harus pakai ilmu. Nah, tapi ilmu bukan tujuan, ilmu jalan untuk sampai kepada tujuan. Setelah sampai kepada ilmu itu pun ini berproses, diamalkan. Amal itu pun bukan tujuan. Amal itu jalan sebab untuk datangnya ridho Allah. Tujuan sesungguhnya ya ridhonya Allah itu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itulah tujuan. Tapi untuk sampai kepada tujuan itu, antara ilmu dan ibadah, antara ilmu dan amal, ini sesuatu yang mesti harus digabungkan. Tak bisa ilmu saja tanpa ibadah, tak bisa ibadah saja tanpa ilmu. Masih dua-dua untuk sampai kepada tujuan tadi, yaitu mencapai keridhaan Allah. Nah, jadi makanya sehebat apapun ilmu tadi, sebesar apapun fadilahnya, ya walakin labudda minal ibadah ma'al ilmi. Tak boleh tidak, mesti satu keharusan bahwa ilmu itu ya harus daripada ibadah beserta ilmu. Jadi nggak bisa ibadah saja tanpa ilmu, nggak bisa juga ilmu saja tanpa ibadah, dua-dua. Wa illa, kalau tidak, karena ilmuhu haba'an mansura. Kalau cuman ilmu saja tidak dibarengi dengan ibadah, tidak dilakukan ibadah, ilmu itu tak diamalkan, tak dipraktekkan, maka adalah ilmu yang lelah dia mencapainya itu, mencarinya,
mengusahakan untuk supaya dapat ilmu tadi, yang mengaji kemana-mana keliling-keliling tadi, itu cuman habaan mansura, macam debu yang berhamburan. Tidak ada arti. Debu ditiup angin bertabur, tak ada artinya. Macam begitulah ilmu tadi, tak ada berguna, tak ada manfaat. Iya, itu tadilah masih mending kalau sunatnya lewat. Kadang wajibnya pun lewat, lebih parah lagi. Ya kalau sunatnya pun lewat, ya berarti belum duduk juga ilmu tuh. Soalnya kalau memang duduk ilmu tuh gini, perkara wajib sama sunat tuh begini. Kalau dia masih memandang kepada janji Tuhan, wajib tuh akan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Ini kan ini pernyataan Allah. Kalau sunat tuh dapat pahala, tapi kalau pun ditinggalkan tidak berdosa. Alah, wong nggak berdosa aja kok, apa-apa, nggak melakukan yang sunat. Berarti dia masih memandang itunya. Tapi kalau dia memandang kehambaan dirinya, ketuhanan Allah, ibadah ini dilakukan dalam kerangka untuk menyatakan kehambaan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah dan menyatakan ketuhanan Allah. Sehingga dengan demikian, maka yang penting sama aku asal Allah ridho, udah cukup. Kira-kira yang wajib ini mendatangkan ridho Allah enggak? Ya. Yang sunat ini mendatangkan ridho Allah enggak? Iya. Lalu kenapa kok dibedakan? Berarti dia masih melihat ada dosa enggak di situ? Masih itu, masih ujung-ujungnya neraka apa enggak? Neraka, enggak ada ancaman kok, enggak apa-apa itu. Masih memandang itunya. Sementara ini tidak lagi memandang Tuhannya. Sudah langsung tidak memandang janji Tuhannya, memandang kepada Allah, bahwa Allah akan ridho kepadanya manakala aku melakukan ubudiyah kepadanya. Habis, dia tidak melihat apakah dia diancam neraka atau tidak, enggak melihat itu, apakah dijanjikan surga atau enggak. Karena kalau masih dipandangnya lagi surga yang dijanjikan Allah, masih dipandangnya lagi neraka, berarti seandainya Allah tidak mengancam neraka atau Allah tidak menjanjikan surga, lalu ibadah itu ditinggalkan. Apa kita tinggalkan ibadah itu? Seorang hamba tidak akan meninggalkan itu. Seorang hamba mau dijanjikan atau enggak dijanjikan, enggak. Karena dia merasa bahwa aku ini hamba yang sudah begitu amat sangat banyak mendapatkan anugerah nikmat dari Tuhanku. Enggak sepantasnya dengan kondisi aku yang sudah banyak mendapatkan nikmat daripada Allah, lalu aku diam tidak melakukan apa-apa. Walaupun Tuhanku tidak menjanjikan aku surga, walaupun Tuhanku tidak mengancam aku neraka. Seperti seorang budak kepada tuannya. Nanti tuannya bilang sama budak, ya udah, mau kau kerja di sini terserahmu, nggak kerja pun ya nggak apa-apa, terserahmu aja. Tapi fasilitas rumah dikasih, sandang papan pangan dicukupi, bukan hanya dia bahkan anak dan istri. Kalau dia si budak ini punya perasaan, walaupun tuannya tidak menyuruh dia untuk bikin begini, kira-kira dibikin nggak tuh yang kira-kira menyenangkan tuan? Dibikin, walaupun tak disuruh, udah nggak disuruh-suruh lagi, disuruh nggak disuruh, pokoknya asal ini kira-kira membikin tuanku senang sama aku, aku buat. Kalau yang ini, kayaknya marah tuanku ini kalau aku bikin kayak ini, ya udah jangan aku bikin. Kan begitu. Posisi hamba tuh, budak itu kan begitu sama tuannya, tidak harus menunggu perintah. Jadi disuruh atau nggak disuruh, dijanjikan atau tidak dijanjikan dari yang dilakukan itu, ya udah asal pokoknya tuanku senang sama aku, senang dengan perbuatanku, senang dengan pekerjaanku, udah cukup sama aku, udah habis. Begitu juga lah kita si hamba kepada Tuhannya. Kalau budak kepada tuannya begitu, hamba dengan Tuhannya soganya lebih dari itu. Jadi tidak lagi motivasinya dia karena ada pahalanya besar,
nanti bakal masuk surga. Udah nggak itu lagi. Tapi sudah ukuran dia adalah hasbiyallah, cukuplah hanya Allah bagiku, asal Allah tuh suka sama aku, dah cukup. Bahkan andai Allah tidak menjanjikan pahala di situ pun, ya aku tetap lakukan. Andai Allah tidak mengancam neraka sekalipun, ya aku tinggalkan. Karena itu membuat Tuhanku benci sama aku. Walaupun tidak sampai diancamnya masuk neraka, Tuhanku benci sama aku, tapi nggak diancamnya dengan neraka. Tapi benci Tuhanku itu sudah sesuatu yang tak menyamankan hatiku, sehingga aku tinggalkan itu. Inilah sebenar-benar seorang hamba yang sadar kehambaan dirinya, seorang hamba yang benar-benar mengakui ketuhanan Tuhannya. Jadi tidak menunggu ada ancaman, tidak nunggu ada janji pahala, baru dibikinnya. Makanya sama dia tidak dilihatnya lagi itu wajib dan sunat, yang dilihat dia ini perintah Tuhanku. Ya udah aku bikin. Karena di situ ada ridho Tuhanku habis. Begitu juga antara makruh dan haram. Alah makruh aja kok. Misalnya Pak, tak bagus nih itu Pak ngerokok. Iya kita nggak bilang ngerokok itu haram. Ada yang bilang memang rokok itu haram, tapi aku nggak juga. Aku nggak bilang haram, cuman hukumnya makruh. Alah makruh aja kan nggak sampai berdosa. Makruh itu kan apa? Tahu kok arti makruh? Dikerjakan tidak berdosa, kan nggak berdosa. Walaupun memang kalau ditinggalkan ya lebih bagus dapat pahala. Tapi kan nggak berdosa. Ukuran dia nggak berdosa. Nggak masuk neraka, nggak diancam dengan neraka tuh kalau orang merokok tuh. Orang dia nggak haram, makruh ajanya. Tapi kalau sudah memandang kemari etika dia kepada Tuhannya, walaupun tak diancam aku masuk neraka, tapi memang Allah tuh tak suka sama yang ya udahlah, kalau tak suka Tuhan apa bikin, walaupun tak sampai ada ancaman Tuhan. Gitu. Jadi lebih halus, perasaan itu lebih halus kepada Tuhan. Tapi kalau Pak Anas merokok, jangan tersinggung karena saya bilang gini. Nanti sudahlah. Cuma dia bilang gitu, belum bisa lagi gitu. Nantilah katanya. Gitu aja. Mulai nak berhentinya aku cuma belum bisa. Itu lebih bagus daripada enceng lah aku ngaji, sindir-sindir mulai itu pula aku merokok. Tidak bangkang makro tidak gitu, belum bisa lagi. Belum bisa lagi. Ya udah, maka perlu saya kunci ini. Nanti kan gara-gara saya bilang gini berhenti ngaji pula. Sama mualim kalau ngaji nggak boleh ngerokok. Bukan. Jangan mentang-mentang rumah saya tak ada asbak rokok berarti tak boleh merokok. Maksudnya kalau bisa kan lebih bagus. Kalau tak bisa juga macam mana? Tinggal dikembalikan ke hati yang halus itu aja. Baik. Kemudian fa innal ilma bimanzilatis syajarah. Ilmu itu menempati tempat sebagai seolah-olah diumpamakan kayak pohon. Ilmu itu pohonnya. Wal ibadatu bimanzilati samaratin min samaratiha. Sementara ibadah itu diumpamakan seperti satu buah dari buah-buahnya pohon itu. Jadi buahnya itu ibadah. Sementara pohonnya itu ilmu. Makanya kalau pohon aja dirindang-rindangkan, tapi tak ada buah, kan nggak menghasilkan apa-apa ini pohon. Tujuan kita menanam pohon kan bukan cuma supaya tumbuh pohon tuh, ada hasil yang dipetik dari pohon itu. Jadi kalau tak ada hasil, tak ada buah, untuk apa ditanam? Kecuali kalau memang tujuan kita menanam pohon ini untuk rindang-rindangan dari panas, jangan gersang kali. Sengaja, ya pohon ini pula ditanam panas. Mana ada buahnya? Ya memang tujuanku bukan nak mengambil buahnya. Jadi
Sakit hati ya Wak kalau menanam yang ada buahnya. Kenapa? Orang kan yang panen. Jadi kalau nggak untuk buahnya untuk apa? Gersang kali pula halamanku ini kalau tak ada pohon. Jadi ku tanam memang pohon ini pohon untuk berteduh. Nah, kan ada memang pohon untuk teduh-teduhan aja nih. Tak buahnya dimaksud. Nah, berarti masih bermanfaat juga lah pohon itu kan, walaupun tak berbuah. Ya buahnya tempat teduhan itulah. Nah, tempat teduhan itu. Nah, tapi ini enggak. Bukan sekedar untuk berteduh, tapi memang nak hasil buah itulah. Nah, jadi diumpamakan ibadah itu buahnya, pohon itu ya ilmu. Jadi kalau kita misalnya kita cari ilmu, tapi tak kita bikin ibadah, ya sekedar membesar-besarkan pohon, tapi tak ada buah. Tapi kita kepingin mau ada buah, kita bikinlah ibadah tuh bak berbuah. Tapi tak ada ilmu, sama kayak kita mau buah tapi tak ada pohon. Dari mana datang buah tuh kalau tak ada pohonnya? Itu yang dijual-jual orang di pajak-pajak tuh, ada nggak pohonnya itu? Ada. Mana pula dari tanah muncul buah aja, tak ada pohon, mana mungkin? Adatnya tak itu bikin Tuhan kan? Tentu adalah pohonnya, dari pohon itulah muncul buah. Gitu juga lah, ibadah itu tak akan ada hasil kalau tak ada ilmu, karena ilmu itulah ibarat pohonnya, sementara ibadah itu buahnya. Dari mana datang buah kalau tak ada pohon? Dari mana datang ibadah itu hasil kalau tidak ada ilmu? Nah, gitu. Ini perumpamaan Imam Ghazali ini. Fasyarafu lisyajarah idh hiyal asal. Maka kemuliaan itu miliknya pohon. Kemuliaan itu miliknya pohon karena dia asal. Iya. Buah itu kan sesuatu yang mendatang. Asal buah itu kan dari pohon. Maka kemuliaan itu miliknya si pohon. Karena dialah asal untuk menghasilkan buah. Maka ilmu syara'. Lakin akan tetapi al-intifa, bermanfaatnya si pohon tadi, bermanfaatnya ilmu tadi, bima yahsulu bisamaratiha, dengan sesuatu yang hasil dengan buahnya. Nah, baru bermanfaat nih pohon nih kalau ada buahnya. Begitu juga lah ilmu diibaratkan seperti pohon. Baru ada manfaat pohon itu kalau ada buahnya. Baru bermanfaat ilmu itu kalau diamalkan, ada ibadahnya. Faidzan, maka kalau begitu, labudda lil abdi, tak boleh tidak, berarti mesti bagi seorang hamba itu ayakuna lahu min hilal amroini. Tak boleh tidak bagi seorang hamba itu bahwa ada bagi dia dari dua perkara ini. Mesti harus ada ilmu, tapi juga harus ada ibadah. Mesti ada ibadah, tapi juga harus dengan ilmu. Dua ini persyaratan. Satu saja kurang, nggak hasil. Ada ilmu tak ada ibadah, nggak hasil. Ada ibadah tak ada ilmu juga nggak hasil. Mesti dua-dua ini. Nah, maka fala budda, maka tak boleh tidak, mesti lil abdi bagi seorang hamba ayakuna lahu, bahwa ada bagi si hamba itu min kilal amro ini, daripada dua perkara itu, hazzun wa nasibun, bahagian dan nasib, bahagian dan hasil. Jadi baru hasil dia, baru ada bahagian dia kalau yang dua perkara itu ada. Kalau enggak jangan harap, tak ada bahagian buat dia. Walihada, oleh karena ini, qala al-Hasan al-Bisri, berkatalah Imam Hasan al-Bisri, ini seorang waliullah ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Tuntut kamulah ilmu ini sebagai tuntut yang tidak memudaratkan bagi ibadah. Jangan sampai kita ngaji aja tapi tak sanggup, tak ada amalnya. Jangan. Nah, ngaji terus ngaji. Dari jam berapa ngaji? Dari pagi lah jam 10 sampai jam berapa habisnya?
sampai jam 4. Sholat zuhurnya nggak sempat. Iya. Kacau lah kalau gitu. Ngaji dari mulai jam 10 sampai jam 4. Zuhur lewat. Itu berarti nuntut ilmu yang memudaratkan ibadah. Jangan sampai mudarat ibadah gara-gara ngaji. Nah, berserak-serak ibadah itu terakhir, tak terlaksana. Jangan. Nah, jadi jangan ngaji aja tak ada ibadahnya. Jangan. Tapi tuntutlah ilmu ini. Cemana menuntutnya? Sebagai tuntut yang tidak merusak ibadah. Ibadah pun terlaksana baik, ilmunya juga makin bertambah. Nah, itu yang betul. Wa tulubu hadhil ibadah, tuntut kamulah ibadah ini, tolaban sebagai tuntut la yadurru bil ilmi, yang tidak merusak ilmu. Nah, jangan ada orang kadang-kadang rajin kali ibadah, sampai saking banyaknya ibadah, ngaji pun malas. Nah, jadi rusak ilmu gara-gara banyak ibadah. Rusak ibadah gara-gara banyak menuntut ilmu. Itu pun nggak boleh. Nah, bikinlah tengah-tengah dia. Nah, rajin ngaji, ya rajin ibadah. Nah, begitu. Ngaji rajin, ibadah rajin, kerja malas semangat. Kerja itu kan ibadah. Kalau dia tahu bahwa kerja itu bagian dari ibadah, tentu tak dibikinnya malas kerja. Karena tak kurang ilmu lah dia itu. Dia pikir kerja itu bukan ibadah. Kalau dia paham bahwa kerja itu bagian dari ibadah, karena memang kita disuruh Tuhan untuk bekerja. Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati, setiap kamu itu hendaklah bekerja, beramal menurut skillnya masing-masing. Kan disuruh Tuhan gitu bekerja. Jadi bekerja itu bagian dari perintah Allah. Maka orang yang bekerja hakikatnya, sogianya, kerangkanya menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kerja itu perintah daripada Allah Ta'ala, tentu itu ibadah. Nah kalau itu ibadah, tentu tak diabaikan. Bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan istri itu juga merupakan ibadah. Karena waktu Sulaiman menikah, diminta pula saya ngasih kata-kata nasihat. Jadi akad nikah ini banyak, tergantung dari sudut mana kita mandangnya. Dari satu sisi sebetulnya akad nikah itu serah terima tanggung jawab ini. Polan, saya Pak, kunikahkan kepadamu anak kandungku si Fatimah misalnya. Maharnya sekian, tunai. Bilang tunainya pun agak tunai gitu. Digoyang itu. Walaupun tidak jadi syarat itu. Kadang-kadang digoyang-goyang bikin jantung pula agak gemeter terakhir. Hafalannya jadi hilang. Masa itu hari sampai gemeter waktu digoyang. Oh enggak. Berarti paten lah. Itu isinya seolah-olah begini. Polan, saya Pak, kuserahkan tanggung jawabku kepadamu dunia akhirat terhadap anakku si Polana. Begitu. Datang kita pula laki-laki, ilah enggak kali, macam yang sanggup aja. Nah, dengan semangatnya kita pun jawablah, ku terima nikah Polana. Maharnya sekian, tunai. Nah, itu seperti seolah-olah begini, ku terima tanggung jawab anak bapak si Polana dunia akhirat. Nah, gitu. Makanya buktinya apa? Setelah akad nikah, yang bertanggung jawab ngasih nafkah kepada si perempuan ini ayahnya lagi atau suaminya? Suaminya. Yang berkewajiban memberikan pakaian terhadap anak perempuan ini ayahnya lagi atau suaminya? Suaminya. Nah. Kemudian yang bertanggung jawab ngingatkan sembahyang dia, kalaupun dia sembahyangnya tinggal-tinggal, ayahnya lagi atau suaminya? Suaminya.
Kalau adalah yang tak paham terkait dengan hukum-hukum agama terhadap anak perempuan itu, setelah diserahkan tanggung jawab tadi, yang bertanggung jawab itu mengajarinya ayahnya lagi atau suaminya? Suaminya. Ayahnya kewajiban dia waktu belum menikah itu ditanya sama Tuhan, tapi setelah jadi istri dari seorang laki-laki, suaminya ditanya. Waduh, dalam lah. Tak jadi menikah tamrin. Handal kali malam ya. Terima gagah betul. Gagah kali. Makanya Jawar tak galau kali dia belum menikah. Ditengoknya tanggung jawabnya ngeri malam itu. Tapi jangan gara-gara tak menikah kau Jawar. Ya dijalankan juga lah tanggung jawab tuh, tapi ya, nikah juga, jangan tak nikah. Mas Said aja mau nambah kalau bisa, cuman karena belum bisa, udahlah satu aja. Mas Said ya, nggak ikut istri kan ngaji kan? Enggak ya? Dia ngajak rumahnya malam, pulang diajar. Oh iya, nggak maksudnya kalau denger istrinya kan nanti takut pulang-pulang, jangan dibikin yang ketemu alim itu ya bang, gitu. Walamma istaqarra, tatkala telah tetaplah, annahu labudda lil abdi min huma jami'an, sesungguhnya tak boleh tidak, mestilah bagi seorang hamba dari keduanya secara keseluruhan. Ilmu dan amal itu tak boleh tidak, mesti harus. Ilmu tak beramal tak bisa, amal tanpa ilmu pun tak bisa, mesti dua-dua. Itu sudah istiqrar, sudah terhujamlah ke dalam hati si hamba tadi. Ini mesti dua-dua, ini nggak bisa ilmu aja tak diamalkan, tak bisa amal juga tak ada ilmu, mesti dua-duanya. Udah mantap istiqrar dia dalam hati si hamba tadi. Fal ilmu aula bitaqdim la mahalah. Maka ilmu lebih utama didulukan, itu bukan hal yang mustahil. Iyalah, mesti ilmu dulu. Karena kalau kita amal dulu, tak ada ilmu, tak ada sia-sia kan. Maka mesti ilmu dulu lah. Ngaji dulu lah kalau begitu. Apa yang didapatkan dari kaji itu, baru boleh diamalkan. Maka ilmu aula bitaqdim. Ilmu itu lebih utama didahulukan. La mahalah, itu bukan hal mustahil. Situ mesti harus begitu. Li'annahul asal. Karena sesungguhnya ilmu itulah asal. Ibarat macam pohon sama buah. Dari mana datang buah? Kalau pohon tak ada, maka ditanam dulu supaya bisa dipetik hasilnya. Wad dalil, karena ilmu itu adalah dalil, sesuatu yang menunjukkan kepada jalan yang dimaksud. Maka dia harus lebih didulukan. Walizalik, oleh karena ini, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikut kepada ilmu. Namanya imam. Imam itu di depan apa di belakang? Ilmu itu ya di depan. Imam itu di depan, makmum di belakang. Kalau ilmu itu imam, berarti amal itu makmum, kan gitu. Maka harus ilmu dulu baru amal. Amal itu mengikut ilmu. Kalau ngikut pula berarti makmum lah dia. Tentu di belakang, belakangan dia. Ilmu duluan. Wa inna masaral ilmu aslan matbu'an, dan hanya saja ilmu itu menjadi sesuatu yang asal, yang diikut. Ilmu itu asal karena dia imam. Amal itu tabi, berarti kalau itu amal. Ilmu itu matbu, ilmu itu diikut, amal yang mengikut. Gitu. Kenapa ilmu itu menjadi asal, ilmu itu menjadi ikutan, sementara amal itu buah dari asal. Amal itu mengikut kepada ilmu. Kenapa? Yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah.
yang lazim, yang mesti, yang wajib atas engkau mendahulukan ilmu itu daripada ibadah, atas ibadah. Kenapa? Kok ilmu itu menjadi asal yang diikut, yang wajib didahulukan daripada ibadah? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ada dua. Yang demikian itu li amroini, karena dua perkara. Ada dua alasan yang menjadikan ilmu itu asal, yang menjadikan ilmu itu diikut, yang menjadikan ilmu itu selayaknya harus didulukan daripada ibadah. Itu alasannya ada dua. Yang pertama ahaduhuma, yang pertama dari kedua perkara itu, dua alasan itu, litahsulalakal ibadah wa taslam, supaya hasil bagimu ibadah, supaya ibadah itu terlaksana, maka perlu ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, ibadah itu tak hasil. Karena yang kita lakukan pasti salah. Kalau salah, tentu tak ada hasil. Wa taslam, di samping ibadah itu hasil, selamat dia. Kadang-kadang ibadah itu hasil, tapi tak selamat. Ibarat macam nanam pohon, buahnya ada, tapi busuk. Kan sia-sia juga. Kalau busuk nggak bisa dimakan, nggak bisa dimanfaatkan. Ada buahnya. Begitu di Allah busuk. Yang ini mungkin Allah dikupas busuk. Satu keranjang dipetik busuk semua, tak ada yang bisa dimakan. Ada arti? Nggak ada arti. Itu juga ibadah nih. Wah, hasil. Kalau ibadat sembahyang sah, sembahyangnya sah, rukunnya dicukupi semua, syarat-syaratnya lengkap, yang sunat-sunat pun sempurna, apalagi pokoknya ada hasil lah. Cuman pas dipanen di akhirat, si buah tadi busuk semua, ditolak Tuhan, nggak selamat dia, tidak bisa dinikmati, dimanfaatkan. Ibadah yang kita lakukan walaupun sah secara fikih, tapi nggak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Rupanya dalam hati tak terjaga, ilmunya cuma fikih saja, tak pula belajar ilmu tasawuf. Fikih saja, cumana supaya ibadah itu sah, cumana supaya ibadah itu sah. Jadi bikin sah, sekedar tidak dikatakan dia meninggalkan ibadah, karena ibadahnya sudah sah, hasil ada, tapi tak selamat di akhirat, tak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Pantas di hatinya ada hasad, ada dengki lagi sama orang. Sementara kata Nabi, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu menghapuskan amal ibadah seperti api menghanguskan kayu bakar. Jadi ibadah itu hasil tapi terbakar habis oleh karena api dengki. Tak tahu dia bahwa dengki itu seperti apa, ciri-ciri orang dengki itu kayak mana, bahaya dengki itu apa, nggak ngerti dia. Ternyata dengki itu luar biasa bergelora dalam hatinya. Kalau ibadah jangan tanya, kalau ilmu fikihnya jangan tanya. Cuman tidak dibarengi ilmu fikih itu dengan ilmu tasawuf, sehingga tak terjaganya lah ibadah itu untuk selamat sampai di hadirat Allah. Dongki juga dia sama orang, ya udah sia-sia lah, sia-sia. Jadi ini contoh. Atau niat tidak murni, niat itu kepada Tuhan, sehingga ada niatan-niatan lain dalam melakukan ibadah itu. Jadi yang penting sama dia ibadah itu secara fikih sah. Makanya dia ngajinya fikih, jangan hobi fikih aja. Tasawuf, udahlah tasawuf ketinggian tuh gajinya katanya. Tak mau dia ngaji tasawuf. Ya udah. Jadi ibadahnya hasil tapi buah tak ada. Tak selamat dia sampai kehadiran Allah. Jadi fa innaka awalan, maka
sesungguhnya engkau mula-mula yajibu alaika wajib atas engkau an ta'rifal ma'bud, bahwa engkau kenal dulu siapa yang kau sembah. Jadi enggak cukup fikih saja, tasawuf ya, tauhid ya juga. Ini sah ibadah kita secara fikih. Nak kita persembahkanlah kepada Tuhan, kepada Allah. Ternyata Allah yang dimaksud dia tidak seperti Allah yang sebenarnya Allah. Salah dia meyakinkan Tuhan yang disembahnya. Berarti salah dia mempersembahkan ibadahnya kepada Tuhan yang salah. Kira-kira selamat nih ibadahnya ini? Tak selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sehebat apapun ibadah yang dilakukan, setiap malam tahajud, puasa dia siang, malam tahajud, kalau yang wajib-wajib udahlah kayak keripik itu sama dia. Cuman ada satu aja keyakinan dia yang salah tentang Allah. Satu aja. Akidah dia salah tentang ma'bud yang disembah, yaitu Allah. Tersebab karena satu saja akidah dia salah tentang Allah, fatal. Ketika dia meyakinkan sesuatu yang itu sebenarnya tidak ada pada diri Allah, tapi diyakinkan itulah sifat Allah. Padahal mustahil Allah bersifat demikian. Itu diyakinkan Allah punya sifat begitu, kan jadi rusak akidahnya. Na'udzubillah, kafir dia tersebab karena salah meyakinkan tentang Allah. Kalau sudah kafir dia, salah keyakinan tentang Allah jadi kafir, ada arti ibadah semuanya? Tidak ada, nggak selamat ibadah. Makanya ilmu tauhid itu sesuatu yang tak boleh tidak, harus wajib dipelajari. Di samping fikih juga memang wajib, plus tasawuf juga wajib. Ini 3 rangkai ilmu ini yang wajib. Semua harus sama. Tidak boleh ada yang lebih dititik beratkan. Aku tauhid aja lah yang penting sama aku. Kalau fikih nggak usah, ngaji pun nggak apa-apa. Ya, oke, akidah dia lurus tentang Allah, tentang apa yang wajib dia imani, lurus. Tapi kalau tak, ibadahnya nggak sah, untuk apa? Singgah dulu di neraka juga, walaupun tidak sampai dia kekal di dalamnya, karena akidahnya lurus. Tapi kan singgah dulu di neraka. Enggak lah tentu. Jadi untuk selamat ibadah tuh kenal siapa yang disembah. Mula-mula harus begitu. Jadi fa innaka awalan, maka sesungguhnya wajib mula-mula atas dirimu apa itu? An ta'rifal ma'bud, bahwa engkau mengenal siapa yang kau sembah itu. Summa, setelah kau kenali dia, ta'budahu, kau sembahlah dia. Setelah kita kenali dia, oh Allah itu begini-begini, sembah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ih wa sifati dzatih wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tih. Bagaimana engkau menyembah Allah yang sementara kau tak kenal dia, tak kau kenali nama-namanya, tak kau kenali sifat-sifat zatnya, tak kau kenali apa-apa yang wajib baginya, apa yang mustahil bagi dia pada sifat-sifat kemustahilannya, tak kau pahami itu. Bisa jadi kau yakinkan tentang Allah yang menjadikan rusak akidahmu, jadi sia-sia ibadahmu. Jadi parubama, boleh jadi tak taqidu fih, kau yakinkan tentang Tuhan itu, tentang ma'bud itu yang kau sembah tuh, wa fi sifatihi, tentang sifat-sifatnya, syai'an, akan sesuatu, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ternyata karena kita tak kenali dia, kau yakinkan Allah tuh, kau yakinkan tentang sifat-sifat Allah tuh sesuatu yang mimma yukhalif, dari sesuatu yang menyalahi al-haq, yang benar. Kau yakinkan Allah, ternyata keyakinanmu tentang Allah itu salah. Kau yakinkan tentang sifat-sifat Allah, ternyata keyakinanmu tentang sifat Allah itu salah. Tidak yang sebenarnya itulah Allah itu. Apa akibatnya? Kalau seperti itu, ya rusak akidahmu, kafirlah kamu, murtadlah kamu.
tidak mukmin lagi kamu. Kalau sudah murtad tak lagi beriman, tak sadar pula dia kalau terus tahu kemudian dirombaknya balik, diperbenahi balik imannya, syahadat dia balik, masuk Islam dia balik dengan syahadatnya itu, lurus balik akidahnya, itu masih bagus lah, masih bisa terbenahi. Itu kan kalau ada ilmunya. Kalau tak ada ilmunya, terus begitu aja lah keyakinan dia sampai mati. Kalau begitulah keyakinan sampai mati, sembahyang juga, puasa Ramadan jalan terus, zakat tetap dibayarnya, baca Quran hatam 3 kali dalam 1 bulan Ramadan. Nah, kalau ibadah mantap, tapi ibadah semantap apapun, apabila kau tak kenal siapa yang kau sembah tuh, lantas kau yakini dia dengan keyakinan yang salah, kau yakini sifat-sifatnya dengan keyakinan yang salah, itu semua jadi sirna, tak ada arti sama sekali. Karena dengan salah akidah kita tentang Allah, salah keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah, maka menjadikan seseorang itu jadi kafir. Kalau dia jadi kafir, tak tahu pula dia sudah murtad jadi kafir. Begitulah seterusnya sampai mati. Ada arti ibadah yang dilakukannya sampai mati itu? Tidak ada. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka jadilah ibadahmu itu seperti debu yang berhamburan, tak ada arti sekali. Makanya tidak cukup cuman kita sebatas tahu cara ibadah, sogianya kita harus tahu siapa Tuhan yang kita beribadah untuknya. Kita kenali dia dulu. Waqad syarahna, sungguh kami telah mensyarahkan, ma fi dzalik, apa yang ada pada yang demikian itu, minal khataril azim, merupakan kekhawatiran yang sangat besar, fi bayani makna su'il khotimah, dalam menjelaskan pengertian su'ul khotimah, min kitabil khawb, daripada kitab al-khawb, min jumlati kutubi Ihya Ulumuddin, daripada simpulan kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin itu ada sub-subnya, termasuk yaitu menjelaskan tentang khawb. Kitabul khawb. Nanti ada roja, ada khawb, ada roja. Nah, ketika Imam Ghazali menyatakan dalam kitabnya, di dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddinnya itu tentang kitabul khawb, di situ Imam Ghazali memasukkan bahwa termasuk yang sogianya menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita yang azim, yang sangat besar, yakni takut kita salah meyakinkan tentang Allah karena tak ada ilmu kita terkait dengan akidah yang benar tentang Allah. Intinya nggak ngaji tauhid lah. Gitu. Ketika dia tidak mengaji tauhid, sungguh bahaya besar mungkin akan terjadi kepada orang itu, yaitu salah keyakinannya tentang Allah, salah keyakinannya tentang sifat-sifatnya Allah. Ada sesuatu yang itu tak layak bagi Allah, yang mustahil Allah bersifat demikian itu, nggak layak Allah bersifat demikian, malah diyakinkannya Allah begitu. Diyakinkannya, jadi rusak akidahnya, kafir itu. Kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi maka harus tuntaslah ngaji tauhidnya, iya. Mesti tuntas ngaji tauhidnya. Jangan sampai tidak tuntas masih bisa salah akidah. Nauzubillahi min dzalik. Summa yajibu alaik. Kemudian setelah kita pahami, kita kaji tentang siapa Allah, intinya udah ngaji tauhid lah, udah dikaji tauhid itu dengan baik dan benar. Summa yajibu alaika an ta'allama ma yalzamuka fi'luh minal wajibati syar'iyyah ala ma umirta bih litaf'ala dzalik. Kemudian wajib atas engkau bahwa engkau mempelajari apa yang wajib atas dirimu untuk melakukannya daripada segala yang wajib-wajib syar'i, atas apa yang engkau diperintahkan dengannya supaya bisa kau lakukan yang demikian itu. Jadi wajiblah ngaji fikih. Dia begitu, ngaji fikih supaya kita tahu mana-mana yang wajib yang harus kita lakukan sehingga bisa kita laksanakan sebagaimana perintah Allah kepada kita.
Karena kalau nanti nggak tahu ngaji fikih, macam mana kita melakukan ibadah kepada Allah? Maka setelah benar akidah kita tentang Allah, maka kita kan mau beribadah sama Tuhan. Oh, inilah Tuhanku, inilah Allah tuh. Lurus akidahnya tentang Allah. Ya, aku nak mengabdi sama Engkau ya Allah. Nak beribadah aku ya Allah. Ya udah, bikinlah. Tapi kalau nggak tahu cara membuat ibadah itu macam mana? Alah, suka hatiku aja lah, ku taksir aja lah, aku rasa gini udah bisa lah itu. Lah kalau kayak begitu kan kacau. Berarti ibadah yang mau kita persembahkan sama Allah ini ibadah yang salah. Contoh aja lah, setelah kita menikah dengan seorang perempuan, nih mertua ini kan udah samalah kita posisikan kayak orang tua kita. Tentu kita hormati dia, kita muliakan dia, layaknya kita menghormati dan muliakan orang tua kita. Oke, hari raya ini, apalah kira-kira dek kita bawa oleh-oleh untuk ayah sama mak nih? Bipang, misalnya bipang, dibawa lah bipang bos. Senang nanti orang tua tuh bawa oleh-oleh bipang. Apa kalian bawa ini? Bipang ya? Tahu kalian bipang? Nggak tahu ya? Bipang itu babi panggang. Masa babi panggang dikasih sama ayah? Oh, nggak tahu ya kalau bipang itu babi panggang. Pokoknya kami bikin aja loh oleh-oleh bipang, katanya bipang lah aku bikin. Gara-gara tak tahu dia bipang, itulah dipersembahkan ke mertuanya. Kira-kira senang hati mertua tuh? Enggak lah. Masa bipang kok kasih bayar? Emang halal tuh bipang tuh? Nggak tahu ya kalau bipang tuh babi panggang, pikir kami itu oleh-oleh khas daerah ya. Misalnya ini kan dia mempersembahkan oleh-oleh yang salah, tidak membuat mertua tuh senang dengan oleh-oleh yang kita bawa. Apalagi nak kita persembahkan ibadah itu kepada Tuhan. Setelah kita kenal siapa Allah tuh, dialah segala-galanya, dialah yang maha segala-galanya. Tiba-tiba yang kita persembahkan ibadah yang salah. Gimana itu? Itu kira-kira perbandingannya itu. Ibadah yang salah. Tentu tidaklah. Maka supaya jangan sampai kita persembahkan buat Tuhan yang sudah kita kenal, dia yang maha segala-galanya tuh, jangan salah ibadah yang kita persembahkan untuknya. Ya kita kajilah cara ibadah itu macam mana. Jangan salah kita mempersembahkan yang salah itu kepada Tuhan. Ngaji fikih lah. Tadi mula-mula kenal sama Tuhan, ngaji tauhid. Setelah itu ngaji fikih. Wa may yalzamuka tarkuh minal manahi, dan wajib kau pelajari apa yang wajib atas engkau meninggalkannya dari segala larangan-larangan. Kan ada larangan-larangan Allah yang wajib kita tinggalkan. Kita kaji itu mana-mana larangan Allah yang bikin Tuhan marah dan benci. Kan aneh, kita mau ridhonya, tapi kita bikin larangannya, sementara kita tak tahu kalau itu larangan karena nggak mengaji. Kita aku pikir nggak apa-apa, nggak berdosa. Ya Allah, tiap hari berdoa juga lah, Pak. Ridhoilah aku dengan segala amal yang kulakukan ya Allah. Ridhoilah aku, ridhoi. Sementara yang kita bikin yang haram-haram aja, hanya karena nggak tahu. Kau minta ridho, tapi yang kau bikin yang kau benci. Dari mana datang ridhoku sama kau? Kalau memang kau mau ridhoku, tinggalkan yang membuat aku benci sama kau. Apa itu? Laranganku tuh jangan kau bikin. Yang ku haramkan itu jangan kau bikin. Ya Allah, nggak tahu aku ya Allah kalau itu haram. Loh, kok bisa nggak tahu? Apa sebabnya maka kau tak tahu? Nggak mau aku ngaji ya Allah. Inilah konon lah. Ada taksir kita. Makanya pelanggaran terhadap yang dilarang Allah itu dimaafkan hanya untuk dua golongan. Satu, qaribul ahdi bil Islam.
yang dekat masa Islamnya, berarti masih baru masuk Islam, wajarlah. Gigih dia ngaji, bukan malas. Tapi kalau karena nggak mau ngaji pun, baru-baru masuk Islam malas ngaji, kono juga itu. Begitu syahadat dia, rajin dia ngaji. Cuman serajin-rajinnya orang ngaji, tak bisa ilmu tuh macam membalikkan tangan tahu-tahu bisa semua paham awak. Kan berproses nuntut ilmu tuh. Rupanya ada yang belum tersampaikan kepada dia, hal-hal yang tak boleh dilakukan karena baru masuk Islam. Karena kalau semua pun kita kasih sama dia, rap tak masuk juga semua kan. Nah, jadi bertahap. Jadi ada yang belum sampai disampaikan, tiba-tiba terbikinnya karena tak tahunya. Sebab dia baru masuk Islam. Nah, itu maaf. Maklumlah. Satu, yang kedua, ba'idun 'anil ulama. Jauh dari orang alim. Jadi kalau mau ngaji itu turun gunung dulu. Turun gunung. Tinggalkanlah rumah, tinggalkan anak istri, tinggalkan pekerjaan, terlantarlah pekerjaan itu. Kalau dia nuntut ilmunya setiap hari serius. Saya ini nggak bisa lah, awak kan punya tanggung jawab lain juga. Jadi bagaimana? Ya udahlah, ngajinya paling sebulan sekali. Karena jauh kali untuk ilmu tuh harus turun gunung. Jadi kalau macam begini, masih ada kemaafan buat dia sehubungan sulitnya dia nuntut ilmu. Bukan tak mau, sulit karena harus turun gunung jauh untuk mengaji itu. Taklah disamakan dengan orang yang tempat tinggalnya itu maaf cakap kata orang dulu di bawah ketiak. Kalau di bawah ketiak itu kan dekatnya itu. Kau ini mengkek kali kau. Di bawah ketiak omak kau aja. Tidaklah betul-betul bawah ketiak. Maksudnya nak dekat saja sama omak kau. Manja kali kau. Nak dekat saja. Jadi di bawah ketiak ulama, maksudnya apa? Dekat sama orang alimnya dia. Kalau mau aja tiap malam pun dia bisa mengaji, nggak ada kesulitan. Malam Senin di sini, apalagi udah di share sama Tamrin. Itu baru satu ustadz, belum lagi ustadz yang lain. Kalau mau aja tiap malam ada pengajian, bisa. Nggak jauh-jauh, macam saya tidak jauh-jauh, yang sengaja diminta jauh pun tak mau saya. Ada minta di Marelan, aduh Pak, nggak sanggup aku. Kenapa? Andai habis maghrib lah aku di situ, berarti sebelum maghrib aku udah sampai. Ngejar-ngejarkan maghrib sampai itulah capek kali kurasa. Satu. Yang kedua, siap maghrib masuk isya berhenti. Aku habis isya nak mengisi lagi di majelis yang ini. Kalau lama kali aku sampai ke sana Pak, nanti jamaahnya ngantuk. Jadi alasan buat orang tuh lama kali mulainya, sampai jam 9 lah pula baru mulai. Nah ngantuk-ngantuk maunya janganlah. Begitu siap awak assalamualaikum doa segala macam, sholat ba'diyah isya, nggak lama ustadz pun sampai ngaji, jadi nggak sempat ngantuk awak nunggu ustadz. Begitu pula. Jadi terpaksa awak jangan sampai ngantuk orang tuh. Naik kereta tuh bukan lagi cepek limpul lah. Masuk lubang, terakhir meninggal ustadz di tengah jalan. Jadi nggak sanggup aku Pak, saya bilang. Itulah kendalanya, maka aku tak mau aku jauh-jauh. Aku bikin pasangannya setelan-setelan dekat. Tadi saya tambah Rejo, habis tambah Rejo Pasar 5, kan dekat itu. Sambil lalu nak pulang ini kan. Itu saya pasang-pasangkan. Jadi kalau yang jauh-jauh, aduh tak sanggup aku lagi Pak. Jantungku pun berdetak-detak nih. Kenapa? Berdetak-detak karena nak memburu buat cepat sampai. Apalagi pas macet pula, kereta api lewat pula. Udah menunggu kereta api lagi. Udah terlambat awak, padahal udah setengah mati awak mempercepat. Terlambat. Apa kata ibu itu? Terlambat Ustaz, ketiduran. Teganya ibu nih. Ketiduran kata orang tuh. Ketiduran Ustaz, maka terlambat katanya. Dalam hati saya, aku setengah mati di jalan, napasku udah ngos-ngosan. Ibu bilang aku ketiduran. Begitulah. Jadi nggak sanggup saya kalau itu. Kecuali kalau satu tempat aja mungkin bisa, tapi saya rata-rata satu malam tuh 2 tempat saya bilang. Jadi kalau cuma habis maghrib aja habis isya nggak ada lagi, nggak ada masalah saya bilang. Oh iyalah Ustaz ya. Ada juga minta jauh-jauh, nggak sanggup lah. Jadi di sininya
saya mengisi. Jadi kalau mau aja Pak Sitorus, nah, tinggal buka aja. Di mana? Di Facebook atau di mana? Ya. Nah, atau masukkan WA grup. Malam ini di sini, habis sisanya di sini. Bahkan sampai lengkap kitabnya ini, ada bikin itu. Nah, jadi malam Pak Sitorus kalau tak ada kegiatan bisa ikut mana-mana. Tembung dan sekitarnya, nggak jauh-jauh. Nah, cuman itulah kadang-kadang banyak kali pula nafsu sama setan ini kompak pula itu kan. Asal tidak malam ngaji bisa pula tak teringat awak sama pinggang. Tapi begitu malam ngaji mulailah teringat, alah pinggangku ya Allah. Ondak kalinya aku nak mengaji tapi lagi kumat pula nih. Kan diingatkan awak sama pinggang tuh, macam lah itu. Datang, udahlah terakhir tak jadi mengaji. Kalau kita dekat sama orang alim, nggak susah kita untuk bisa mengaji, tapi karena kelalaian kita sehingga kita abaikan itu. Lantas ada hal yang kita tak tahu, kita langgar, itu tidak dimaafkan, karena itu kelalaian kita. Jadi maaf itu cuma dua, jauh dari orang alim baru masuk Islam. Inilah susahnya saya ketika baru ngisi pengajian di satu majelis. Waktu disampaikan itu terbengong-bengong orang tuh. Jadi begitu Ustaz. Iyalah Bu. Ya Allah Ustaz, aku selama ini kalau sembahyang kupikir Ustaz, usolli itu udah niat. Jadi kalau udah baca usolli fardu maghribi salah rakaat ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, udah Ustaz. Tak macam yang Ustaz bilang tuh dalam hati harus ada niat begini waktu bersamaan dengan takbir. Nggak ada Ustaz, usolli itu aja lah aku pikir niat tuh. Ya Allah Bu, masa sih Bu? Belum tahu Ibu? Nggak tahu Ustaz, baru ini aku dapat kajian kayak gitu. Selama itu rupanya tidak mengaji di wirid nih, saya bilang ngaji Ustaz, ngaji. Ada Ustaz kami, tapi nggak pernah bahas itu. Jadi bahas apa? Bahas ceramah-ceramah umum itu aja Ustaz. Tak membahas macam mana kaji, macam mana sembahyang, nggak ada Ustaz. Waduh, maka umurku udah 60 tahun sekarang Ustaz. Dari kan balik tempo hari gadis sampai gini hari udah 60. Kayak mana itu Ustaz? Aduh mak, kayak mana katanya, kayak mana pula. Habis itu begini, ujungnya belum saya sempat menjawabnya, dia sendiri menjawabnya. Tapi namanya nggak tahu kan dimaafkan Allah itu Ustaz ya. Dia bertanya, belum kita jawab, masih mikir-mikir kita cemana cara jawabnya. Mbak jangan tersinggung dia. Tiba-tiba dijawabnya sendiri. Tapi namanya nggak tahu kan dimaafkan Allah itu Ustaz ya kata. Apalah mau saya bilang. Ya mudah-mudahan lah Bu dimaafkan Allah. Ya mudah-mudahan kan namanya mudah-mudahan kan sekedar berdoa Pak ya mudah-mudahan. Kalau mau jujurlah dijawab nggak bisa Bu. Maaf itu hanya untuk dua hal. Baru masuk Islam. Ibu baru masuk Islam? Enggak Ustaz, 60 tahun udah umurku, mana pula baru masuk Islam. Lahir aku udah Islam aku Ustaz. Oma ayahku Islam. Jauh dari orang alim. Banyak orang alim bertabur. Cuman salah cari guru selama ini pula yang diminta ngajar di situ ceramah saja. Tidak pula diminta yang ngaji. Jadi nggak ada maaf, nggak dimaafkan. Andai gitulah saya jawab waktu itu, enceng ngajinya. Maksudnya ibu ini tak mau lagi ngaji. Keras sekali ya mau Ustaz tuh kalau ngaji katanya. Ngeri awak dengarkan kajinya katanya. Ngeri katanya. Kalau jauh dari orang, pokoknya jauh dari orang alim lah. Iya. Baik. Jadi macam mana kita bisa meninggalkan yang dilarang Allah sementara kita nggak mengetahui mana-mana yang dilarang? Maka supaya tertinggalkan kita apa yang dilarang Allah, wajib kita pelajari mana-mana yang dilarang Allah. Litat rukazalik, supaya yang dilarang Allah tuh bisa kamu tinggalkan. Bisa kita tinggalkan. Karena tahu kita, yang ini nggak boleh, haram ini. Tapi kalau tak tahu awak, terbikin nggak merasa berdosa karena tak tahu. Cobalah membuat kesalahan merasa tak bersalah. Sebabnya apa? Karena tak tahu dia kalau itu salah. Kan aneh itu.
Jadi ilmu itulah yang tak ada. Makanya harus wajib belajar ilmu. Wa illah jikalau tidak, pakaifa taqumu segala bentuk-bentuk kemaksiatan. La ta'lam sementara kau tak tahu annaha ma'asin sesungguhnya inilah dia yang maksiat itu. Tak tahu kau kalau itu maksiat, macam mana bisa kau tinggalkan? Bisa jadi kau pikir itu enggak maksiat, kau lakukan padahal itu maksiat. Hanya karena tidak tahu kita itu maksiat. Nah, masih ada orang kadang-kadang pikir dia enggak haram, padahal itu haram. Nah, oh jadi itu haram Ustaz? Iya, pikir enggak haram. Hatta satu contoh lah misalnya, sebetulnya bersalaman laki perempuan yang bukan mahram berdosa enggak? Haram enggak tuh? Haram. Walaupun hari raya Ustaz salamannya, walaupun hari raya, mana pula haram itu bisa? Oh untuk hari raya enggak haram, tapi kalau enggak ada yang haram ya mana ada pula hukum kayak gitu? Ada begitu? Nggak ada. Kapan saja, di mana saja, kalau namanya haram ya haram. Taklah pula jadi berubah dia karena hari raya. Baik. Masih banyak orang tak tahu itu. Kalau salaman itu dikira nggak berdosa. Bersentuhan laki perempuan. Yang bukan mahram. Tapi kalau mahram tak apalah. Anak sama maknya, cucu sama neneknya, abang sama adiknya, paman sama kemanaan, nggak apa-apa lah itu. Kalau ipar orang lain itu, kadang-kadang kan awak karena perasaan tadi, iparku ini dari kecil udah ikut kami, sehingga ku rasa bukan ipar lagi, udah kayak adikku sendiri. Makanya baru pulang haji pula nih si abang ipar, baru pulang haji abang iparnya. Datang adik pula karena merasa abang ipar itu udah kayak abangnya sendiri. Salam, bukan salam aja, pakai laga pipi lagi, ngambil borokat, bak ketularan haji katanya. Apa ketularan haji? Ketularan haramnya. Allah ya Allah. Baru pulang haji udah berdosa. Tidak pula ada mengelak. Coba kalau tahu dia itu haram, dek tak boleh dek, apalagi abang baru pulang haji, jangan. Waktu berangkat ibadah haji di Mekah ada ceramah ustadz yang abang dengar, kalau bukan mahram tak boleh. Jadi kalau selama ini kita pula bersalaman, kau cium-cium tangan abang, kau lagakan pipi kau ke pipi abang, apa cikipi ya, cikipi ya. Itu selalu kita bikin ini tak boleh lagi deh. Tak boleh lagi deh. Itu haram rupanya deh. Selama ini tak tahu abang. Oke, bagus. Kalau terus tak tahu, pulang haji pun gantian waktu adik ipar menikah, tepung tawar, tepung tawar, bos setangisan waktu tepung tawar tuh, salaman, sambil dilagakan pipi itu menangis orang. Haram, tak tahu, jadi haram itu Ustaz, tapi perasaanku nggak ada nafsu Ustaz. Sikit pun tak ada nafsu lagi sama namanya udah ada awak lah Ustaz. Mana ada nafsu awak lagi? Nggak ada getaran-getaran apapun Ustaz. Cuman getaran kasih sayang dia adikku, dah itu aja. Udah adik kandungku, perasaanku begitu. Pak, hukum tuh nggak semata-mata perasaan. Andai pun tak ada nafsu bapak, ya hukum itu tetap begitu. Hukum itu tetap begitu. Ya haram tetap haram. Ada nafsu atau tak ada nafsu, tetap haram. Oh gitu ya. Berarti selama ini salah lah Ustaz. Ya salah lah. Apa sebab salah? Tak dituntut ilmunya. Jadi jangan sampai tak tahu kita itu haram, sangka wa tak haram terbikin. Nauzubillah min dzalik. Termasuk membukakan aurat. Alah sama adik ipar aja kok. Terakhir buka jilbab. Banyak nggak tuh kira-kira? Datang pun adik iparnya. Alah, siapa datang? Oh si Anu. Masuk. Padahal dia tidak pakai jilbab. Mungkin bajunya pun agak you can see dia sedikit karena macam mana masak. Alah, pakai lengan panjang, pakai jilbab panas katanya.
Baju jukensi aja segini. Maka ada satu jamaah kita bilang dia sama kita, kayak mana Ustaz, kakak iparku itu Ustaz, kalau keluar Ustaz, Masya Allah berbungkus semua Ustaz, cuman mata aja yang nampak. Paham lah itu ya, kalau mata aja nampak, dia bersadar dia. Tapi kalau di rumah Ustaz, kadang awak yang tak sanggup masuk bertamu. Tapi cuman namanya rumah abang awak nak bertamu. Tapi begitulah. Kalau di rumah Ustaz berbuka Ustaz, pensi, Allah ya Allah Ustaz. Mungkin dia berpikir, alah namanya adik iparku udah kayak adikku sendiri, sehingga dia pikir tak berdosa, tak haram membuka-bukakan aurat. Aku pun dikira dia mungkin tak haram menengok dia macam begitu. Mungkin itu barangkali. Nggak tahu lah Ustaz, kayak gitulah dia Ustaz. Jadi terakhir, jangan sama-sama berdosa. Kadang tak jadi aku masuk pulang. Ada abang kak? Nggak ada. Aku cabut lah aku. Nggak berani aku masuk Ustaz. Berdosa aku menengok-nengoknya. Berdosa pula dia membukakannya. Itu lebih parah lagi. Kalau keluar Masya Allah. Begitu di rumah gawat darurat. Selangkan cuma nampak pun rambutnya. Kalau sama ipar nggak boleh. Tapi kalau mertua boleh, tamrin kok, dan nikah anaknya mertua boleh. Karena batas-batas aurat laki-laki dengan perempuan yang sudah mahram, kan ada mahram ini. Itu kalau rambut bolehlah nampak, tak apa-apa. Tapi lebih bagusnya ditutup juga. Masuk kakak swali, boleh. Kakak swali, abang swali. Kakak swali, abang swali macam mana maksudnya? Ayah, Maya dia berada di kandung anak. Wah iya, itu bukan mahram itu. Bukan. Ya nggak boleh, sepupu kan? Nggak boleh salam jemput tangan. Iya, harusnya begitu. Kalau kakak awak. Kalau kakak panggilannya itu kakak sepupu. Ya, kakak suami. Ya. Anak uakku ini, kakakku ini, anak uakku. Salam cium, dia cium pula tangannya kan? Cium tangannya, junjung pula. Kak. Kan begitu banyak kita tengok kan. Ustaz, kaku kali lah Ustaz, sama kakak awak aja pun, kakak sepupu awak pun tak boleh salaman. Ya begitulah hukum tuh. Boleh nggak nikah kita sama dia? Boleh, kalau belum itu kan mahram. Kalau kan mahram, ibaratnya ya begitulah. Makanya ada pula sekarang model salam, ada salam gini aja. Ada sekarang gini aja. Itu salam corona itu. Salam corona. Macam-macam. Dah. Jadi jangan sampai karena tak tahu yang haram sehingga dibikin. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga tidak kau jatuhkan dirimu pada yang maksiat itu. Karena kita tahu bahwa itu maksiat. Fal ibadatus syar'iyyah at-thaharah. Maka ibadah syariah itu contohnya seperti thaharah. Cemana wudhu yang benar, cemana mandi wajib yang benar, mengangkatkan hadas kecil dan besar, cemana cara bersuci yang benar. Kadang-kadang mendirus pakaian yang kena najis pun tak tahu dia. Jadi sia-sia ibadahnya. Wassalah, bagaimana sholat yang benar, wassaum, puasa, wa ghairiha, dan yang lain dari itu. Yajibu an ta'lamaha, yang wajib bahwa engkau mengetahuinya, bi ahkamiha, dengan hukum-hukumnya, wa syaraitiha, dan dengan syarat-syaratnya, hatta tuqimaha, sehingga kau betul-betul melakukannya, menegakkannya atau melaksanakannya dengan baik dan benar. Farubbama, maka boleh jadi anta muqimun ala syai'in, bahwa engkau terus menerus atas sesuatu, sinin, bahkan bertahun-tahun, wa azmanan, dan berzaman-zaman, bermasa-masa, saking lamanya gitu. Mimma yufsidu alaika taharataka, daripada sesuatu yang merusakkan atas engkau akan taharahmu, wa shalawatika, dan salat-salatmu, wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnah,
dan mengeluarkan keduanya. Sholat dan toharohmu itu mengeluarkan keduanya daripada keberadaan kedua itu jatuh di atas sesuai dengan sunnah. Nah, ternyata yang dilakukan oleh si hamba tadi, oleh seseorang ini, dari toharoh dan sholatnya bertahun-tahun dia lakukan, bermasa-masa, cukup masa yang panjang, tapi ternyata yang dilakukan itu keluar dari sesuai dengan sunnah Nabi, tak cocok macam mana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau begitu, wa anta la tusy'iru bidzalik, sementara kau tak sadar, kau tak tahu itu bahwa ibadahmu, sholatmu sudah bertahun-tahun, macam ibu inilah tadi 60 tahun dia udah umurnya, tak tahu dia kalau ibadahnya itu tak sesuai dengan sunnah, tak sesuai dengan hukum. Kalau seperti ini kan jadi tak berarti ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Seginilah dulu ya, nanti akan datang warubama. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.